Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Nah, di pagi ini kita akan belajar melayani di gereja ya. Setiap orang itu pasti harus kalau udah besar, udah remaja, itu pasti akan ada tugas pelayanan di gereja ya, maupun di kelompok sel ataupun ibadah pemuda remaja, semua ada tugasnya. Dan yaitu dengan cara kita melakukan kegiatan di gereja, contohnya menyanyi, memuji Tuhan ya, kantong kolektor, menginterkan kantong kolektor, persembahan, dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Oke, kita lihat juga di halaman 109 itu ada jemaat Antiokhia ya, saat itu ya sedang melakukan perjalanan ataupun melakukan kegiatan ya, sehabis ibadah melakukan makan bersama atau berkumpul untuk berbicara, berbincang-bincang. Itu bisa meningkatkan rasa kesatuan hati ya, untuk menjunjung hati kita ya. Ini di dalam Antiokhia ya, di Asia itu bentuknya gereja itu, yaitu pas hari pencurahan Roh Kudus, yaitu 50 hari setelah Tuhan Yesus dibangkitkan. Yaitu Tuhan Yesus pada mencurahkan Roh Kudus ya. Terus saat Rasul Petrus berkhotbah itu 3.000 orang percaya, langsung dia minta dibaptis. Nah, coba 3.000, bayangkan baptis orang 3.000 itu banyak banget ya. Jemaat Antiokhia saat itu tuh saling rukun ya, rukun, terus dia berbagi-bagi berkat, bagi makanan, terus membagi-bagikan apa yang dia punya, yang dia miliki, dijual terus dibagikan kepada jemaat yang membutuhkan. Nah, jemaat Antiokhia itu adalah orang-orang atau kumpulan dari beberapa anggota atau kakak ya, jadi satu, dan banyak banget ya, itu sampai 3.000. Kalau 3.000 bapak atau ibu, nah anak-anaknya juga pastinya ikut kan, pasti banyak banget ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, Yusuf Barnabas adalah seorang Lewi ya, dari Pulau Siprus. Dia menjual ladangnya, tapi dia tidak jujur mengenai harganya. Nah, sesudah Ananias itu dia bilang kepada Rasul Petrus kalau harganya sekian, akan tetapi si Safira juga bilang harganya sekian, padahal harganya itu lebih dari sekian ya. Misalnya 50% itu mereka simpan bersama-sama. Nah, sudah dia berbohong, dia udah mulai berbohong kan, istrinya berbohong, suaminya berbohong, tidak jujur. Nah, akan tetapi sesudah Ananias bilang, Ananias langsung meninggal di situ, meninggal di tempat. Kejam banget ya. Habis Ananias meninggal, terus Safira juga ikut, dia juga meninggal. Nah, dua-duanya langsung meninggal di tempat. Nah, melayani di gereja ini juga bisa kita lakukan dengan cara bernyanyi ya, kebaktian sekolah minggu, melayani di kebaktian keluarga, atau memimpin pujian di sekolah minggu atau keluarga, atau kita mempersembahkan sebuah pujian, itu juga termasuk melayani. Nah, kalau saat di gereja pemimpinnya pujian itu adalah juga pendeta, bisa, kita bisa, jemaat mula-mula juga bisa melayani semua kita. Akan tetapi yang menyampaikan firman Tuhan itu adalah Bapak Pendeta ya, bentuk pelayan lainnya bisa. Nah, zaman dahulu hanya laki-laki saja yang dipimpin untuk melayani, tapi zaman sekarang itu semua bisa untuk melayani, laki-laki bisa, perempuan juga bisa. Nah, melayani dengan apapun kegiatannya itu bisa dilakukan dengan melayani. Nah, aksi donor darah itu juga bisa, gotong royong membersihkan gereja itu juga bisa disebut pelayanan ya, mendoakan orang sakit itu juga bisa menjadi pelayanan, menerima tamu itu juga pelayanan. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan itu adalah namanya pelayanan. Nah, kita semua itu dipanggil untuk ikut terlibat dalam pelayanan di gereja dengan sesuai dengan kemampuan kita ya. Misalnya kita bisanya cuma menyapa, memberi salam, bersemangat, itu adalah pelayan bagi kita. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita di materi yang ke-13, yaitu melayani di gereja. Oke, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.